Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahmatullah, rahayu sagung dumadi, mugi tansah pinaringan, wilujenglan, pangayoman, saking Gusti Kang Murbeng Gesang. Sahabat-sahabat keramat, para pencari hikmah, para peniti jalan sunyi, semoga hati kita dijauhkan dari kesombongan, dibersihkan dari keangkuhan, dan didekatkan pada cahayanya. Amin. Di sebuah wilayah yang tidak terlalu jauh dari pusat kota, ada sebuah kawasan yang dikenal masyarakat sebagai daerah religius. Di sana berdiri sebuah pondok pesantren besar yang dihormati oleh banyak orang dari berbagai daerah. Nama pondok itu dikenal hingga ke desa-desa lain karena dipimpin oleh seorang ulama karismatik yang dipanggil orang-orang dengan sebutan Kiai Masrur Al-Hakim. Kiai Masrur bukan hanya dikenal karena ilmunya, tetapi juga karena jejaring murid dan jamaahnya yang tersebar luas. Setiap pekan, pesantrennya didatangi jamaah dari luar kota untuk mengikuti pengajian, konsultasi agama, atau sekadar mencari berkah dari doa sang kiai. Bangunan pesantrennya megah dengan masjid besar, asrama yang tertata, dan halaman luas yang selalu dipenuhi santri yang lalu lalang. Namun, di balik semua penghormatan itu, mulai muncul bibit-bibit rasa bangga yang tumbuh tanpa disadari. Orang-orang sekitar sudah sangat menghormati Kiai Masrur, sampai-sampai sebagian merasa tidak pantas mendekat padanya tanpa izin atau jadwal khusus. Bahkan sebagian santri mulai menganggap bahwa siapapun yang berbicara langsung kepada kiai harus melalui perantara atau pengurus pondok agar dianggap sopan. Di saat yang sama, di jalanan menuju pesantren itu, ada seorang lelaki lusuh yang berjalan perlahan sambil menenteng karung goni kecil di pundaknya. Rambutnya acak-acakan, janggut tipisnya tidak terurus, pakaiannya kumal dan bau tanah. Tubuhnya tak terlalu tinggi, wajahnya tak terlalu menonjol, seakan tak ada satu hal pun yang membuat orang menoleh untuk memperhatikannya. Ia tampak seperti gelandangan yang tak punya tujuan jelas. Lelaki itu tidak menampakkan gelagat, mencurigakan. Ia berjalan sambil sesekali berhenti di dekat warung, meneguk air dari kendi umum, lalu melanjutkan langkahnya. Orang-orang yang melihatnya hanya mengerutkan dahi, lalu mengalihkan pandangan karena menganggap kehadirannya mengganggu pemandangan. Tak ada yang tahu bahwa lelaki kumal itu adalah Wali Paidi, sosok misterius yang tidak semua orang kenal, tetapi namanya sesekali muncul dalam cerita-cerita tua yang beredar di pelosok kampung. Konon, ia dikenal sebagian orang sebagai wali yang kadang datang dalam rupa yang sangat sederhana agar tidak dikenali. Ia hadir bukan untuk mencari pujian atau pengikut, melainkan untuk menguji hati manusia. Siang itu, matahari bersinar terik. Jalanan menuju pesantren begitu ramai. Beberapa santri baru sedang membawa kitab, sementara jamaah pengajian mingguan berdatangan. Di gerbang utama pesantren ada petugas keamanan dan beberapa santri senior yang berjaga. Mereka memakai sarung bersih, kopiah hitam, dan seragam batik khas pondok. Wali Paidi berhenti tidak jauh dari gerbang. Ia duduk di bawah pohon mangga tua yang menaungi satu sudut tanah lapang. Ia menurunkan karung kecil yang dibawanya, mengeluarkan sehelai kain dekil, dan mengelap wajahnya perlahan. Beberapa anak kecil yang lewat menoleh sekilas, lalu berlalu tanpa berani mendekat. Salah satu santri senior bernama Fakih keluar dari gerbang sambil mengatur lalu lintas jamaah yang akan menghadiri pengajian sore. Ia melihat ke arah lelaki itu dengan tatapan ragu. Itu siapa? Jangan sampai masuk ke dalam, nanti ganggu jamaah, gumamnya pelan. Tak lama kemudian, dua santri lainnya
menyusul berdiri dekat gerbang. "Ada gelandangan duduk di situ?" tanya salah satunya. "Iya, dari tadi dia duduk saja, takutnya nanti minta-minta ke jamaah yang datang," jawab Faqih. Mereka memperhatikan lelaki itu dari kejauhan. Wali Paidi terlihat tenang saja, tidak meminta apapun, tidak mengganggu siapapun. Tetapi, karena penampilannya yang kumuh, para santri merasa harus bertindak agar citra pondok terjaga. Faqih melangkah mendekati lelaki itu. "Maaf Pak," ujarnya sambil berusaha menjaga wibawa, "tempat ini area pesantren, mohon jangan terlalu dekat, nanti mengganggu tamu yang datang." Wali Paidi menoleh pelan, tatapannya teduh. Ia tidak terlihat marah atau tersinggung. Dengan suara pelan ia bertanya, "Apakah saya mengganggu?" Faqih sedikit kikuk. "Bukan mengganggu, tapi kalau ada orang-orang melihat, mereka bisa salah paham. Kalau butuh sesuatu, kami punya pos takmir buat santunan. Tapi jangan duduk di sini." Lelaki lusuh itu mengangguk. "Saya hanya numpang istirahat sebentar, kaki saya pegal." Faqih mulai tidak sabar. "Istirahatnya agak jauh dari sini saja, ya. Ini tempatnya kurang tepat." Wali Paidi bangkit perlahan, memikul kembali karung kecilnya. "Baik," katanya pendek. Ia berjalan menjauh beberapa meter dan duduk di dekat pagar samping yang jarang dilewati orang. Ia menghadap jalan raya, memperhatikan orang-orang lewat dengan wajah datar. Tidak ada keluhan keluar dari mulutnya. Di kejauhan, seseorang memperhatikan kejadian itu. Namanya Sabar, pria paruh baya yang sering disebut sebagai warga desa yang dekat dengan banyak santri. Ia tidak punya jabatan, tidak pula dianggap tokoh penting, tapi ia sering membantu pesantren dalam hal-hal kecil seperti mengantarkan tamu atau memasak saat acara besar. Sabar sempat heran melihat bagaimana santri memperlakukan lelaki itu. Dalam hatinya bertanya, kenapa orang kumuh langsung disingkirkan begitu saja? Kalau dia lapar atau haus, bagaimana? Namun ia tidak berani ikut campur demi menjaga suasana. Ia hanya mengamati sambil berjalan ke arah belakang pesantren untuk mempersiapkan keperluan sore hari. Menjelang ashar, halaman pondok semakin ramai. Jamaah dari kampung sekitar mulai berdatangan. Ada yang datang bersama keluarga, ada yang datang dengan mobil, ada juga yang jalan kaki. Semua terlihat rapi. Beberapa membawa minuman, sebagian membawa buah-buahan sebagai sedekah yang nanti akan dibagikan. Wali Paidi masih duduk diam. Tidak ada yang menyapa. Sesekali ia menarik napas panjang dan memejamkan mata sejenak, seolah memperhatikan sesuatu yang tidak diperhatikan orang lain. Di dalam pesantren, Kiai Masrur sedang bersiap menyampaikan pengajian rutinnya. Ia duduk di ruangan khusus, didampingi beberapa pengurus dan santri senior. Jubah putihnya bersih, sorbannya terlipat rapi, wajahnya tenang dan teduh. Namun sejak beberapa tahun terakhir, tanpa ia sadari, jarak antara dirinya dan orang-orang kecil makin melebar. Jadwalnya sangat padat, akses bertemu dengannya dibatasi, dan ia jarang sekali bersentuhan langsung dengan rakyat biasa tanpa perantara. Sementara itu, langit mulai menunjukkan tanda-tanda mendung. Angin sore bertiup perlahan membawa bau tanah basah. Beberapa jamaah mulai menengadah melihat awan gelap bergulung pelan. Di antara keramaian itu, seekor anak kucing kurus berjalan mendekati Wali Paidi dan mengendus ujung pakaiannya. Ia menatap kucing itu, mengusap kepala kecilnya, lalu merogoh kantong kainnya. Entah dari mana ia mengeluarkan sisa roti kering dan meletakkannya di tanah. Anak kucing itu segera melahapnya dengan lahap. Tak jauh dari situ, seorang bocah perempuan yang mengikuti ibunya ke pengajian memperhatikan kejadian itu. Ia menarik lengan ibunya, menunjuk lelaki lusuh dan kucing tadi.
Tapi sang ibu buru-buru berkata, "Jangan dekat-dekat nak, orang itu kotor." Matahari hampir tenggelam saat azan asyar berkumandang. Suara muadzin dari menara masjid pondok menggema sampai ke jalan raya. Jamaah bergegas masuk ke masjid. Santri-santri mengatur sandal dan saf solat. Namun Wali Paidi hanya duduk diam di luar pagar, memperhatikan masjid dengan pandangan hening. Tidak ada yang tahu bahwa sore itu bukan sekadar kunjungan seorang gelandangan, melainkan awal dari ujian batin yang akan membuka kedok kesombongan yang tak disadari. Dan ujian itu tidak dimulai dengan amarah atau gertakan, tapi dengan kesunyian dan kesederhanaan. Senja makin merambat turun. Cahaya jingga di ufuk barat pelan-pelan tertutup mendung yang menggantung. Dari kejauhan, suara kendaraan yang lewat terdengar bersahut-sahutan, kadang hilang ditelan suara orang-orang yang menuju masjid. Suara sandal beradu dengan lantai, bisik-bisik jamaah, dan deru angin sore menyatu dalam suasana yang penuh kekhusyukan. Wali Paidi masih berada di luar pagar pesantren. Ia bersandar pada tembok rendah yang memisahkan area pondok dan jalan kecil di sampingnya. Tatapannya sesekali mengarah ke halaman masjid yang semakin dipenuhi jamaah. Ia tampak tidak tergesa-gesa, tidak pula menunjukkan keinginan untuk ikut masuk atau mendekat. Beberapa anak muda yang bertugas menjaga area parkir sesekali melihat ke arahnya. Salah satunya berkata pelan pada temannya, "Kalau orang itu nanti mendekat pas jamaah bubar, bisa ganggu tamu. Kita harus sigap." Temannya mengangguk setuju meski belum tahu harus melakukan apa. Sementara itu, di dalam masjid, para santri menggelar sajadah dan merapikan saf. Azan selesai dan lantunan iqamah dikumandangkan. Kiai Masrur belum muncul. Beliau biasanya masuk setelah salat sunnah 2 rakaat di ruangan khusus. Di saat itulah seorang lelaki tua yang tinggal di sekitar pondok, namanya Pak Jatmiko, muncul dari arah jalan kecil dan melihat sosok gelandangan itu. Ia berhenti sejenak dan memperhatikannya. Pak Jatmiko bukan santri, bukan jamaah tetap, hanya warga lama yang kadang ikut salat di masjid pondok. Ia tidak berpakaian mewah, tetapi wajahnya teduh dan tutur, katanya selalu dijaga. Dengan langkah pelan, Pak Jatmiko mendekati lelaki lusuh itu. "Panjenengan tidak ikut salat, nak?" tanyanya sopan, walau usianya jauh lebih tua dari Wali Paidi. Wali Paidi menatapnya sejenak, lalu berkata, "Pelan, saya akan salat di sini saja. Di tanah juga tetap menghadap yang sama." Pak Jatmiko mengangguk tanpa ragu, seakan memahami tanpa perlu bertanya lebih jauh. Ia tidak menatap dengan jijik atau curiga, hanya dengan rasa iba dan hormat. "Kalau nanti butuh air wudhu, saya bisa ambilkan," ucapnya. "Terima kasih," jawab Wali Paidi singkat. Pak Jatmiko hendak melangkah pergi ketika dari arah belakang seorang santri muda berseru, "Pak, nanti kotor kalau dia ikut ke tempat wudhu." Santri itu tidak berniat jahat, hanya terbawa sikap umum yang sudah lama terbentuk. Kebersihan pesantren harus dijaga, termasuk dari orang-orang yang tak dikenal. Pak Jatmiko menatap santri itu dengan tenang. "Air bisa membersihkan apa saja, nak. Dan orang kotor sekalipun bisa lebih suci hatinya daripada yang bajunya wangi." Santri itu terdiam, tak berani membantah tapi tidak sepenuhnya setuju. Ia kembali ke dalam pagar, membawa rasa bingung yang tak ia sadari sebagai isyarat awal. Salat berjamaah pun dimulai. Dari tempatnya duduk, Wali Paidi melihat barisan jamaah membungkuk dan bersujud mengikuti imam. Ia menundukkan kepala perlahan meski tidak berada dalam saf. Bibirnya bergerak pelan membaca doa, suaranya nyaris tak terdengar. Saat itu, angin mendung mulai terasa dingin. Beberapa helai daun berjatuhan tertiup angin. Langit mulai menggelap sebelum waktunya, namun suasana pesantren
tetap tenang. Setelah sholat berjamaah selesai, sebagian jamaah langsung duduk menunggu pengajian dimulai, sebagian lagi keluar sebentar untuk mengambil air minum atau berwudu ulang. Di antara kerumunan itu, muncullah Sabar, lelaki yang tadi sempat memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat bahwa lelaki kumuh itu masih duduk di tempat yang sama. Kali ini, ia memberanikan diri mendekat, membawa sebotol air minum dan sepotong nasi bungkus sederhana bekas jatah dapur umum. "Mas, saya ada sedikit makanan sisa. Kalau berkenan, bisa dimakan," ucapnya tanpa menunjuk-nunjuk atau menghakimi. Wali Paidi menerima dengan tatapan teduh. "Semoga Gusti membalas kebaikanmu," ujarnya pendek namun penuh makna. Sabar tersenyum kecil. "Tidak seberapa. Saya hanya tidak ingin ada orang lapar di dekat tempat orang mengaji." Tak jauh di belakang Sabar, beberapa santri melihat kejadian itu dengan tatapan heran. Salah seorang di antaranya berbisik, "Bapak itu baik, tapi kadang terlalu dekat dengan orang-orang aneh." Yang lain menyahut, "Sudahlah, nanti kalau ada masalah kita laporkan ke pengurus." Setelah Sabar pergi, Wali Paidi membuka bungkus nasi itu perlahan. Ia tidak langsung makan, tetapi meniupnya pelan, seakan mendinginkan hawa panas yang tak terlihat. Setelah itu, ia menyantapnya perlahan tanpa tergesa-gesa. Kucing kecil yang tadi diberinya roti duduk tak jauh darinya, memperhatikan dengan mata lebar. Diam-diam, dari lantai 2 asrama santri, ada seseorang yang memperhatikan semua ini. Namanya Abdul Rauf, santri senior yang terkenal tenang dan bijak. Ia jarang ikut menilai seseorang hanya dari penampilan. Meski belum mengerti siapa lelaki kumal itu, hatinya merasa ada sesuatu yang berbeda. Tapi ia memilih diam dan memperhatikan dari kejauhan. Menjelang azan maghrib, hujan gerimis mulai turun. Titik-titik air jatuh perlahan, namun belum deras. Beberapa santri berlarian masuk agar tidak basah. Jamaah yang duduk di serambi juga mulai bergeser ke dalam. Wali Paidi masih tetap di tempatnya. Gerimis membasahi bahunya, namun ia tidak bergerak mencari tempat berteduh. Karung kecilnya diletakkan di sampingnya agar tidak kena air. Beberapa orang yang lalu lalang mulai merasa risih melihatnya tidak berpindah. Seorang santri yang cukup vokal bernama Wahyu menghampiri sambil membawa payung, tapi bukan untuk dipinjamkan. "Pak, saya bilang sekali lagi, jangan duduk terlalu dekat pagar. Nanti kalau ada tamu melihat, bisa salah paham. Kalau mau berteduh, ke pos ronda depan sana. Jangan di sini." Namun Wali Paidi tetap kalem. "Saya tidak meminta dipayungi. Saya hanya menunggu sesuatu." Wahyu menggeleng kesal. "Menunggu apa? Ini bukan tempat umum. Kalau bukan jamaah atau tamu, jangan duduk di sini." Sebelum terjadi perdebatan panjang, Abdul Rauf mendekati mereka. Ia menepuk bahu Wahyu singkat, lalu berkata, "Sudahlah, biarkan dulu. Belum tentu dia ganggu siapapun." Wahyu terlihat tidak puas, tapi memilih mundur. Ia masih sempat melontarkan pandangan sinis sebelum kembali ke dalam. Gerimis makin rapat. Beberapa tetes air jatuh dari atap genteng menuju halaman, menimbulkan suara berulang yang tenang namun murung. Wali Paidi mendongak ke langit, seolah berbicara dengan bisikan yang tak terdengar telinga. Di dalam masjid, Kiai Masrur mulai keluar dari ruangan khususnya. Jamaah berdiri memberi jalan. Santri-santri menundukkan kepala memberi hormat. Suasana hening dan penuh khidmat. Tak seorang pun menyangka bahwa hanya beberapa meter dari tempat mereka memuliakan sosok yang mereka anggap pewaris para nabi, ada seseorang yang datang membawa ujian untuk mengungkap siapa di antara mereka yang benar-benar rendah hati dan siapa
yang sekadar menjaga kehormatan formalitas. Sore itu baru permulaan. Malam nanti sesuatu yang kecil akan terjadi, dan dari situlah cerita ini mulai membuka tabirnya. Malam mulai turun perlahan. Gerimis yang semula ringan berubah menjadi hujan tipis yang merata, membasahi genting, jalan tanah, dan rerumputan di sekitar pesantren. Lampu-lampu halaman mulai dinyalakan, memantulkan cahaya kekuningan yang temaram. Suara para jamaah masih terdengar di dalam masjid. Beberapa sedang zikir setelah maghrib, sebagian lain menunggu kajian yang akan segera dimulai. Di sisi pagar samping, Wali Paidi tetap duduk dalam diam. Jaket lusuhnya mulai lembab, sandal jepitnya sebagian tertutup lumpur yang terciprata. Tapi ekspresinya tak berubah, seolah dingin malam, dan pakaian basah bukan hal yang layak dikeluhkan. Sekitar 20 meter darinya terdengar langkah kaki tergesa. Seorang ibu muda bernama Siti, yang tadi ikut salat maghrib bersama anaknya, berjalan keluar membawa payung kecil. Ia sempat melihat Wali Paidi dari dalam serambi dan merasa iba. Namun ia ragu untuk mendekat karena takut dihakimi santri atau jamaah lain. Sang anak, bocah perempuan, yang tadi melihat kucing kecil makan roti, kembali menunjuk lelaki itu. "Bu, orang itu kehujanan, kasihan." Siti menghela napas lirih. "Iya nak, tapi kita tidak boleh sembarangan." Ucapannya terputus ketika ia bertemu tatap dengan bocah itu. Ada ketulusan yang tak bisa ia bantah. Akhirnya, ia menunduk sedikit pada anaknya, lalu berjalan perlahan mendekati lelaki itu. Dengan hati-hati, ia memegang payung agar tidak terlalu mengusik. "Pak, kalau tidak keberatan, ini bisa dipakai dulu," katanya lirih sambil memanjangkan gagang payung. Wali Paidi menoleh perlahan, menatap wajah ibu dan anak itu. "Saya tidak mengapa, Bu," ucapnya tenang. Siti menggigit bibir, bingung harus berkata apa. Anak kecil itu tiba-tiba berlari kecil, mendekap payung itu ke tubuh lelaki itu, lalu mundur lagi ke sisi ibunya. "Biar tidak sakit, Pak," katanya malu-malu. Untuk pertama kalinya sejak pagi, Wali Paidi tersenyum. "Terima kasih, Nak," ujarnya. Ia membuka payung itu dan meletakkannya miring, cukup menahan tetesan air yang jatuh dari genteng tempat ia bersandar. Namun tak jauh dari mereka, 2 santri jaga melihat pemandangan itu dan saling susah payah menahan komentar. Salah satunya berbisik, "Harusnya ibu itu tidak terlalu dekat. Bisa-bisa orang ini nanti merasa diterima, lalu mendekat ke masjid." Santri yang lain mengangguk, tapi tidak berani menghampiri karena melihat ada anak kecil. Tak lama, setelah ibu dan anak itu kembali masuk, hujan berubah menjadi rintik halus. Wali Paidi menatap kosong ke arah pintu masjid, sambil tetap diam. Di dalam, Kiai Masrur sudah duduk di atas panggung kecil di bagian depan masjid. Jamaah bersyaf rapat, para santri berdiri, bersiap mengatur mikrofon. Salah seorang pengurus pondok memberi pengantar singkat, lalu mempersilakan Kiai menyampaikan mauidhah. Suara Kiai Masrur lembut dan penuh wibawa. Ia berbicara tentang adab, keikhlasan, dan pentingnya menyayangi kaum duafa. Jamaah khusyuk mendengarkan. Beberapa mengangguk, ada pula yang meneteskan air mata ketika beliau mengingatkan tentang betapa derajat manusia tidak diukur dari pakaian atau pangkat, melainkan dari hati yang berserah diri. Ironisnya, di saat kata-kata itu diucapkan, tak ada satupun yang terpikir mengenai lelaki, lusuh yang basah kuyup, hanya beberapa langkah dari pintu gerbang pesantren. Bagi mereka, tema ceramah itu tidak ada hubungannya dengan orang asing yang baru terlihat hari ini. Setelah pengajian selesai, sebagian jamaah berjabat tangan dengan santri dan panitia. Tidak semua bisa bertemu langsung dengan kiai karena ada jadwal lain yang menunggu.
Santri pengatur acara segera mengantar beliau kembali ke ruangan dalam untuk istirahat sejenak. Beberapa menit kemudian, majelis bubar perlahan. Suasana halaman kembali ramai. Anak-anak kecil berlarian, ibu-ibu membereskan alas duduk, bapak-bapak bercengkerama sambil menyeruput teh dari teko dapur umum. Saat itulah Pak Jatmiko kembali muncul dari sisi masjid. Ia membawa kendi kecil berisi air hangat. Di tangannya ada pula segumpal daun yang digulung kecil. Ia berjalan ke arah tempat Wali Paidi duduk tanpa memperdulikan pandangan orang-orang. "Ini air hangat, kalau mau minum," katanya pelan. Wali Paidi menerima kendi itu dengan anggukan ringan. "Semoga engkau selalu diberi kesehatan," jawabnya. Pak Jatmiko ikut duduk di samping, meski tanahnya masih basah. "Kalau malam begini hawa dingin mudah menggerogoti tulang. Saya tidak tahu panjenengan dari mana, tapi jangan sampai sakit," ujarnya. Beberapa santri yang melihat hal itu saling melirik. Salah satu dari mereka, Wahyu yang tadi sempat bersitegang, terlihat makin tidak suka. "Lihat itu, orang tua malah duduk bareng gelandangan. Apa kata tamu nanti kalau melihat?" Lalu dari arah belakang, muncul Sabar membawa secangkir teh hangat yang ia dapatkan dari dapur umum. Ia tahu orang-orang akan mempergunjingkan tindakannya, namun ia lebih memilih mengikuti hati. "Pak, ini teh. Silahkan diminum kalau berkenan. Saya tadi lihat panjenengan belum makan banyak." Wali Paidi menerima teh itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Namun bukan karena kedinginan, lebih karena rasa haru yang muncul diam-diam. "Kebaikan kecil adalah cahaya besar," ucapnya lirih. Pak Jatmiko tersenyum samar. "Orang kecil harus saling menguatkan. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?" Sabar menatap lelaki kumuh itu lebih lama. Ada sesuatu yang tak biasa di matanya, tapi ia tidak bisa menjelaskannya. Ia hanya mengangguk pelan lalu duduk bersila di dekat situ. Malam kian larut, namun interaksi itu menjadi titik awal yang kelak membuka mata banyak orang di pesantren. Tak jauh dari tempat mereka duduk, lampu halaman menyorot samar batu-batu basah. Aroma tanah lembab bercampur sisa asap kayu dapur umum. Suasana pesantren mulai mereda setelah pengajian. Hanya suara serangga malam dan gemericik air hujan tipis yang mengisi udara. Beberapa santri melewati area itu sambil membawa panci bekas konsumsi jamaah. Mereka melirik ke arah Wali Paidi, Pak Jatmiko, dan Sabar yang duduk di tanah. Salah satu dari mereka berbisik cukup keras. "Kenapa mereka diam di situ? Apa tidak takut kotor?" Yang lain tertawa kecil. "Orang begitu dibiarkan saja, asal jangan tidur dekat gerbang." Namun ada satu santri yang merasa berbeda. Namanya Faisal, usianya belum terlalu tua. Ia berhenti sejenak melihat pemandangan itu dengan raut bingung. Pak Jatmiko duduk di tanah bareng orang yang tidak dikenal, dan Sabar ikut juga, gumamnya. Tapi ia memilih tidak berkomentar karena tidak ingin memperkeruh suasana. Tak lama kemudian, hujan mulai benar-benar reda. Sisa air menetes perlahan dari daun-daun dan ujung genteng. Udara malam terasa sejuk. Lampu jalan di depan pondok memendar remang, membuat suasana seperti dilapisi kabut halus. Wali Paidi menatap langit dan menarik napas dalam-dalam. Tanpa melihat ke arah siapapun, ia berkata lembut, "Banyak rumah Allah yang terang di dalam, tapi gelap di luar pagar." Kalimat itu membuat Sabar menoleh pelan. Ia tidak memahami maksudnya, tetapi hatinya seperti disentuh sesuatu. Pak Jatmiko juga sempat terdiam, merasakan kalimat itu lebih dari sekadar ucapan biasa. Beberapa meter dari sana, dua santri senior sedang berbincang di serambi. Mereka memegang buku catatan kegiatan dan berbicara soal jadwal pengajian besok. Salah satu dari mereka, bernama Fauzan, melihat ke arah Wali Paidi dari kejauhan.
Orang itu belum pergi juga? Santri lainnya menjawab, sejak Asyar tadi duduk-duduk di situ. Sudah diingatkan beberapa kali. Fauzan mendesah. Pagi nanti tamu pengajian dari luar kota akan datang. Kalau masih ada tunawisma seperti itu di sekitar pondok, bisa mengganggu kesan. Besok kita laporkan ke pengurus saja, sahut temannya. Mereka tidak menegur langsung malam itu karena suasana sudah tenang dan tidak ingin diprotes warga. Namun niat untuk menyingkirkan lelaki itu pelan-pelan sudah tertanam di pikiran mereka. Di waktu yang hampir bersamaan, dari dalam ruang tamu khusus, Kiai Masrur sedang berbincang dengan salah satu pembantunya mengenai jadwal besok. Ia belum tahu ada lelaki asing yang sejak sore berada dekat pagar. Tak ada santri atau panitia yang menganggap hal itu penting untuk diberitahukan. Sejenak, angin malam bertiup membawa suara gemerisik daun. Wali Paidi memejamkan mata sesaat, lalu membuka kembali dengan tatapan lebih dalam. Ia meneguk sisa teh yang dibawakan Sabar, kemudian berkata pelan, yang merasa tinggi bisa runtuh tanpa disentuh. Yang dianggap rendah bisa menyangga banyak jiwa tanpa terlihat. Kalimat itu terdengar samar oleh Sabar dan Pak Jatmiko. Mereka saling pandang sebentar, merasa ada makna besar di balik kata-kata yang sederhana, tapi keduanya memilih diam, tidak berani banyak bertanya. Beberapa saat kemudian, Pak Jatmiko berdiri dan merapikan sandalnya. Saya pulang sebentar. Kalau panjenengan butuh apa-apa, saya tinggal tidak jauh dari sini. Ia menunjuk arah gang kecil di dekat pesantren. Sabar ikut berdiri. Saya bantu antar kendi ini dulu ke dalam. Nanti saya balik. Wali Paidi mengangguk tenang. Pergilah. Kalian sudah lebih dari cukup. Mereka meninggalkannya sendiri dalam sunyi. Namun bagi lelaki itu, kesendirian bukan kesepian, melainkan ruang untuk bekerja tanpa terlihat. Tak lama, setelah kedua orang itu pergi, gerbang samping pesantren terbuka sedikit. Seorang santri, jaga malam, keluar membawa sapu dan lap untuk mengecek halaman. Namanya Ginanjar, wajahnya masih muda, tapi sedikit arogan karena merasa punya peran penting. Melihat Wali Paidi yang duduk dekat pagar, Ginanjar mengernyit. Pak, malam sudah larut. Kalau tidak ada keperluan, lebih baik pergi. Ini bukan tempat untuk tidur atau berteduh. Wali Paidi menatapnya lembut. Saya tidak tidur, saya menunggu. Ginanjar menghela napas dengan nada tidak sabar. Menunggu apa malam-malam begini? Kalau butuh bantuan, besok pagi saja bicara dengan pengurus. Jangan duduk di sekitar sini. Lelaki itu terdiam sejenak sebelum menjawab. Menunggu pintu hati dibukakan biasanya lebih sulit dibuka daripada pintu pagar. Ginanjar mengerutkan dahi, merasa sedang dibalas sindiran, tapi tidak memahami maksud sebenarnya. Ia hampir merespons kasar, namun tiba-tiba angin bertiup agak kencang dan membuat lampu gantung kecil di dekatnya berkedip. Ia mendadak merinding tanpa sebab yang jelas. Sudahlah, gumamnya sambil mundur. Jangan buat masalah saja. Ginanjar menutup lagi gerbang samping, meski tidak sepenuhnya rapat. Dari balik celah kecil itu, ia sempat menoleh sekali lagi, entah karena penasaran atau waspada. Sementara itu, Wali Paidi kembali bersandar, menatap pohon mangga tua yang daunnya masih meneteskan sisa hujan. Matanya teduh, tapi seolah melihat sesuatu yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Di dalam masjid, lampu-lampu mulai dimatikan satu persatu. Jamaah sudah pulang, sebagian santri siap tidur, dan hanya beberapa penjaga ronda yang tetap terjaga. Malam tampak biasa di mata kebanyakan orang, tapi sesungguhnya cerita mulai bergerak pelan-pelan. Di tengah keheningan itu, seekor kucing kecil yang tadi diberi makan mendekat lagi. Ia duduk di pangkuan lelaki lusuh itu tanpa takut. Wali Paidi mengusap kepala kucing itu, lalu berbisik. Kadang makhluk kecil lebih peka daripada manusia
yang merasa tahu segalanya. Angin kembali bertiup. Daun kering jatuh perlahan, menyentuh tanah basah tanpa suara. Suasana seolah menyimpan rahasia yang belum ingin terungkap. Dan malam pun terus berjalan, sementara ujian bagi pesantren itu baru saja disemai dalam diam. Waktu bergerak perlahan menuju tengah malam. Suasana pesantren semakin sepi. Dari kejauhan, terdengar suara kentongan ronda dipukul dengan irama pelan, pertanda giliran jaga telah berganti. Sementara itu, di sebuah rumah tak jauh dari kompleks pondok, Pak Jatmiko duduk di teras bersama istrinya yang tengah menyiapkan kopi hangat. "Kamu yakin orang tadi bukan orang gila?" tanya istrinya pelan. Pak Jatmiko menggeleng. "Entah kenapa, aku merasa dia bukan orang biasa. Cara bicaranya tenang tapi penuh makna. Rasanya aku yang diajak bercermin." Istrinya menarik napas. "Tapi kenapa dia duduk di dekat pesantren malam-malam begini? Orang-orang bisa salah paham." Pak Jatmiko menatap cangkir kopinya. Mungkin memang harus ada yang salah paham dulu sebelum mata mereka terbuka. Sementara itu, sabar berjalan pulang pelan-pelan sambil memikirkan kata-kata lelaki itu. Langkahnya lambat, pandangannya menerawang. Apa dia wali beneran atau cuma orang biasa yang hatinya bersih? Gumamnya. Tapi setiap kali terlintas ragu, wajah teduh lelaki itu kembali hadir dalam benaknya. Di dalam area pesantren, sebagian santri telah tertidur di asrama masing-masing. Namun 2 orang panitia kegiatan masih berjaga di aula. Mereka menyiapkan kursi dan spanduk yang akan dipasang subuh nanti. Salah satu dari mereka, bernama Hilmi, berjalan keluar sebentar untuk membuang sisa kardus bekas konsumsi. Ia tidak sengaja melihat sosok Wali Paidi dari kejauhan dan berhenti. "Masih di situ orang itu?" katanya pelan. Temannya yang di dalam berteriak dari pintu. "Siapa? Yang lusuh itu?" "Oh, biar saja. Asal besok pagi sudah pergi sebelum pengurus besar datang." Hilmi mengangguk ragu. Ada sesuatu yang membuatnya ingin mendekat, tapi ia menahan diri. Ia hanya memperhatikan dari jarak jauh, lalu kembali masuk. Tak lama setelah itu, lampu depan rumah Kiai Masrur menyala. Ternyata beliau baru saja selesai berzikir malam dan hendak berjalan sebentar ke Serambi. Beliau membuka jendela kayu dan menatap keluar halaman. Tidak semua terlihat jelas dari sudut itu, tapi samar-samar ia melihat sosok seseorang duduk dekat tembok luar. Namun beliau tidak buru-buru menyimpulkan. Ia hanya melihat sejenak, lalu kembali menutup jendela dengan tenang. Di sisi lain, Wali Paidi masih diam tanpa gelisah. Sesekali ia mengusap janggut tipisnya dan menatap tanah yang becek. Seolah-olah semua yang terjadi di sekitarnya hanya latar cerita yang sudah ia pahami sejak awal. Beberapa menit kemudian, suara langkah mendekat perlahan dari arah gang kecil. Ternyata Pak Jatmiko kembali membawa sebuah selimut tipis dan sebotol air. "Maaf kalau saya lancang," ucapnya pelan, "tapi malam makin dingin. Kalau panjenengan tidak keberatan." Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Wali Paidi hanya menatapnya sebentar, lalu tersenyum hangat. Yang menawarkan kebaikan tak perlu minta maaf. Pak Jatmiko meletakkan selimut itu di samping lelaki itu, tidak memaksa dipakai. "Kalau butuh tempat istirahat, rumah saya terbuka." "Terima kasih," jawabnya singkat. Pak Jatmiko hendak pergi, tapi sebelum berbalik, ia bertanya pelan, "Apa panjenengan sengaja datang ke sini?" Wali Paidi tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah gerbang pesantren, lalu menatap langit sebentar. Kadang seseorang datang bukan karena diundang, tapi karena ada yang perlu disapa. Pak Jatmiko hanya mengangguk pelan, lalu berpamitan. Ia berjalan pulang dengan hati yang makin gelisah, tapi juga hangat. Tak lama setelah itu, langit benar-benar cerah. Bintang mulai tampak dan hawa malam terasa bersih.
Lelaki itu menutup mata beberapa saat, seperti sedang berbicara tanpa kata dengan sesuatu yang tak terlihat. Di dalam asrama santri senior, beberapa orang masih belum tidur. Mereka membicarakan kedatangan tamu ulama besar yang akan mengisi pengajian besok. Besok Kiai Rauf dan rombongan datang selepas subuh, kata seorang panitia bernama Sultan. Kebersihan sekitar gerbang harus dicek ulang. Ada yang menimpali, termasuk tunawisma yang nongkrong dari sore tadi itu. Masa dibiarkan duduk begitu saja? Mereka tertawa kecil, sebagian dengan nada meremehkan. Tak satu pun merasa perlu memeriksa dulu sebelum berasumsi. Namun di antara mereka ada satu santri bernama Fikri yang bersuara pelan. Aku tadi lihat orang itu tidak minta-minta atau ganggu siapapun. Mungkin cuma numpang istirahat. Yang lain menyahut dengan nada keras. Pesantren bukan tempat singgah sembarang orang, apalagi besok acara besar. Fikri terdiam. Ia kalah suara, tapi dalam hati muncul rasa tak enak. Tak mereka sadari, kata-kata yang mereka lontarkan akan menjadi cermin bagi diri mereka sendiri dalam waktu dekat. Di luar pagar, kucing kecil yang tadi menemani Wali Paidi mendadak berdiri dan berjalan pelan ke arah gerbang samping, seperti merasakan sesuatu. Lelaki itu membuka mata lagi, lalu menatap ke arah masjid. Kadang yang merasa punya cahaya justru sedang memalingkan wajah dari sinar itu sendiri, gumamnya pelan. Malam terus merayap, membawa langkah-langkah takdir yang makin dekat pada waktunya. Subuh belum tiba, tapi langit mulai menipis dari hitam menuju abu-abu pucat. Embun menempel di rumput dan daun pisang di belakang pesantren. Udara terasa dingin namun bersih, dan suara ayam jago dari kejauhan mulai sahut-sahutan menyambut cahaya pertama. Di dalam pondok, para santri mulai bersiap salat subuh berjamaah. Sebagian terdengar batuk kecil, sebagian lain mengucek mata sambil mengambil wudhu. Beberapa panitia kegiatan pengajian sudah bangun lebih awal untuk bersih-bersih halaman depan. Hilmi, santri yang semalam sempat melihat Wali Paidi dari jauh, membuka pintu samping masjid. Ia menggulung lengan bajunya sambil membawa sapu lidi dan serokan. Begitu keluar, langkahnya terhenti. Lelaki lusuh itu yang semalam duduk dekat pagar masih ada di sana. Duduk bersila dengan mata terpejam, seolah sudah bangun sebelum ayam pun berkokok. Hilmi mengamati dalam diam. Sesuatu dalam dirinya menolak mengusir, tapi juga enggan mendekat. Ia menarik napas pendek, lalu masuk lagi tanpa berkata apapun. Di dalam aula, Sultan dan Fauzan sedang memeriksa kursi-kursi lipat yang disusun rapi. Mereka sudah mengganti spanduk utama dan memastikan pengeras suara sudah terpasang. Fauzan mendekati jendela dan melihat sekilas keluar pagar. Ia berdecak pelan. "Orang itu masih di sana, jangan sampai nanti terlihat tamu." Sultan mengangguk. "Sebelum kiai besar datang, kita bereskan semuanya. Kalau perlu, suruh ronda ngusir." Tak lama kemudian, azan subuh berkumandang dari pengeras suara masjid. Suaranya merdu dan tenang, menggema ke seluruh penjuru kampung. Wali Paidi membuka mata. Ia berdiri perlahan, membersihkan sisa pasir di pakaiannya, lalu menuju tempat wudhu di dekat sumur belakang. Langkahnya ringan, seolah tanah menjadi lunak di bawah tiap pijakannya. Beberapa santri yang melihatnya berjalan terdiam, antara bingung dan tak nyaman. Namun tak ada yang berani bicara karena waktu subuh telah memanggil semua untuk berjamaah. Setelah salat subuh selesai, Kiai Masrur memberikan sedikit tausiah tentang rendah hati dan mengasihi yang lemah. Suaranya lembut, penuh kehati-hatian, tapi cukup menyentuh. Beliau berkata, "Allah tidak melihat pakaianmu, tidak melihat rumahmu, tidak melihat namamu. Yang Dia lihat adalah hatimu dan bagaimana kau memperlakukan makhluknya." Beberapa santri mendengarkan sambil mengangguk. Namun ada pula yang seperti mendengarkan lewat telinga saja,
tidak tepat ke dada. Selesai doa penutup, jamaah bubar perlahan. Ada yang kembali tidur, ada yang mulai piket bersih-bersih, dan sebagian bersiap menyambut rombongan ulama yang akan datang pagi itu. Wali Paidi tidak masuk ke dalam masjid. Ia hanya salat di pelataran dekat sumur kecil, jauh dari keramaian. Setelah itu, ia berdiri dekat tembok, menatap halaman dalam dari balik pagar. Tak lama, 2 santri yang bertugas kebersihan pagi datang menghampiri bagian luar pagar untuk menyapu jalan kecil. Nah, salah satunya berkata pelan kepada temannya, "Aku merasa aneh lihat orang itu. Dia tidak minta-minta, tidak tidur, tapi juga tidak pergi." Temannya menjawab, "Biar nanti pengurus yang urus, tugas kita bersih-bersih saja." Namun sebelum mereka pergi, lelaki itu berkata lembut tanpa menoleh, "Tanah yang disapu bersih kadang lebih suci daripada hati yang bicara tentang kesucian." Santri itu menoleh cepat, tapi tidak menjawab. Mereka saling pandang, lalu pergi dalam diam. Menjelang pukul 6 pagi, suasana pesantren makin ramai. Para panitia mulai membawa tikar gulung, pengeras suara diuji ulang, dan spanduk disesuaikan posisinya. Di jalan depan pondok, beberapa warga mulai datang membantu. Ibu-ibu menyiapkan konsumsi, bapak-bapak mengatur parkir. Semua tampak sibuk, penuh semangat, menyambut kedatangan Kiai Rauf, seorang ulama besar yang dikenal di banyak daerah. Di dekat gerbang utama, Wali Paidi berdiri memperhatikan dari jauh. Pakaiannya masih lusuh, tapi sorot matanya tajam sekaligus teduh. Sabar datang dari arah dapur umum dan melihatnya. Ia langsung menghampiri dengan napas sedikit terburu. "Pak, Kang, Mbah," ujarnya bingung. "Tidak pulang semalaman?" Wali Paidi tersenyum kecil. Bumi tidak menolak, langit tidak marah, angin tidak menghalau. Buat apa tergesa pulang? Sabar menggaruk kepala. "Saya bawakan bubur dan teh lagi kalau mau sarapan." "Untukmu saja," jawabnya pelan. Sabar melihat wajahnya dan entah kenapa merasa hangat. "Nanti kalau ada yang cari masalah, bilang saja ikut saya." Namun sebelum pembicaraan berlanjut, Sultan dan Fauzan muncul dari arah dalam sambil membawa papan pengumuman. Mereka melihat Sabar berbicara dengan orang itu dan langsung mendekat. Sultan bicara ketus, "Mas, kamu masih di sini? Ini mau ada tamu penting. Jangan nongkrong di gerbang, nanti salah paham." Fauzan menambahi, "Kalau butuh bantuan, bilang ke RT. Jangan duduk dekat pesantren terus." Sabar hendak membela, tapi Wali Paidi menepuk pelan bahunya, isyarat agar diam. Lelaki itu menatap Sultan dan Fauzan tanpa marah, tanpa takut, tanpa rendah diri. Ia hanya berkata, "Yang kalian tunggu datang pagi ini belum tentu derajatnya lebih tinggi dari yang kalian usir." Sultan tertawa mengejek. "Mas, jangan aneh-aneh. Kamu tahu tidak yang mau datang itu siapa?" Wali Paidi menjawab tenang. "Yang sering disebut besar, belum tentu besar di mata yang lebih tahu." Fauzan mulai tak sabar. "Sudah, jangan banyak bicara. Pergi saja dulu sebelum orang-orang melihat." Namun sebelum mereka mengulangi ucapannya, Pak Jatmiko mendekat dari arah samping. Ia berdiri di antara mereka. "Tenang dulu," katanya pelan, tapi tegas. "Beliau tidak mengganggu siapapun, lagi pula tidak ada aturan melarang orang duduk di luar pagar." Fauzan mendecak. "Pak Jatmiko, ini bukan soal aturan, ini soal wibawa lembaga." Pak Jatmiko balas menatapnya. "Wibawa itu bukan soal pagar dan sandal, tapi soal bagaimana kita memperlakukan sesama." Sultan hendak membalas, namun tiba-tiba ada suara motor rombongan panitia kecamatan yang datang. Mereka buru-buru masuk tanpa lanjut berdebat. Wali Paidi hanya melangkah ke sisi jalan, memberi ruang, tanpa perlu membela diri. Sabar menatapnya lama dan berbisik, "Kenapa tidak bilang saja siapa panjenengan sebenarnya?
Lelaki itu tersenyum. Orang yang telinganya tertutup tak akan mendengar meski langit berteriak. Di dalam ruang tamu utama pesantren, Kiai Masrur sedang bersiap menunggu kedatangan Kiai Rauf. Beliau memakai sarung bersih dan gamis putih. Seorang asistennya masuk membawa kabar dari luar. Kiai, nanti rombongan lewat gerbang samping. Jalan utama sedang dipakai warga untuk acara lain. Kiai Masrur mengangguk. Sudah siapkan santri penyambut? Sudah, Kiai. Namun lagi-lagi tak ada yang merasa perlu menyebut ada seorang lelaki asing sejak semalam berada dekat pagar. Semua terlalu sibuk mempersiapkan tampilan luar. Tak mereka tahu, yang datang tak selalu harus masuk lewat pintu yang mereka bayangkan. Sekitar pukul 7 pagi, rombongan mobil dari kota sebelah mulai mendekat. Jalan depan pesantren mulai dipenuhi warga dan jamaah yang ingin ikut pengajian. Santri-santri berpakaian rapi berkumpul di dekat pintu masuk, siap menyambut ulama tamu. Spanduk besar bertuliskan, "Menyambut kedatangan Al-Alim Al-Allamah Kiai Rauf," terbentang jelas. Di tengah keramaian itu, Wali Paidi melangkah perlahan menuju sebuah warung kecil di seberang pesantren. Ia duduk di kursi bambu yang mulai rapuh, memesan air putih saja. Pemilik warung, seorang ibu paruh baya, melihatnya dan berkata, "Loh Pak, duduk saja sini, mau teh hangat?" "Saya hanya butuh air," jawabnya lembut. Si ibu mengangguk dan menyiapkan segelas air matang. Tidak banyak tanya, tidak banyak curiga. Dari tempat duduknya itu, ia bisa melihat jelas gerbang pesantren dan lalu lalang orang yang sedang bersiap menyambut. Sementara di dalam, Fauzan dan Sultan sibuk memberi arahan ke panitia lain. "Kalau orang lusuh itu masih ada setelah rombongan lewat, suruh pergi," kata Fauzan. "Nanti jadi bahan gunjingan kalau ada yang lihat," timpal Sultan. Mereka berjalan mondar-mandir, merasa sedang menjaga nama baik lembaga, padahal nama baik paling sering jatuh bukan karena orang asing, tapi karena cara memperlakukan orang asing itu sendiri. Tak lama kemudian, suara klakson pelan terdengar dari kejauhan. Mobil van hitam dan 2 mobil minibus putih masuk perlahan menuju pesantren. Semua panitia buru-buru menyiapkan posisi. Santri membentuk barisan, warga berdiri di sisi jalan, dan beberapa ibu melambaikan tangan dengan wajah sumringah. Kiai Masrur keluar dari rumah utama diapit 2 pengurus senior. Mereka berjalan menuju pintu gerbang dengan langkah penuh wibawa. Dalam suasana penuh kekhidmatan itu, mata orang-orang hanya tertuju pada yang datang dengan mobil, yang memakai sorban, yang dielu-elukan. Tak ada yang menoleh pada lelaki yang duduk di warung seberang, atau pada wajahnya yang memandang dengan tatapan yang tidak menilai, tidak iri, tidak takjub. Justru di saat itulah cerita sebenarnya mulai bergerak menuju takdirnya. Rombongan Kiai Rauf turun dari kendaraan dengan pengawalan beberapa santri dan panitia. Sorban mereka tertata rapi, gamis putih bersih, dan aroma minyak wangi khas Timur Tengah menguar halus di udara pagi. Suara salawat terdengar dari pengeras suara sebagai bentuk penghormatan. Fauzan dan Sultan menyambut sambil membungkuk sedikit dan menyalami tangan para tamu dengan penuh semangat. "Selamat datang, Kiai. Silakan, sudah kami siapkan tempat istirahat dan hidangan." Kiai Masrur maju memberi salam hangat dan mempersilakan mereka masuk ke ruang utama pesantren. Senyum dan pujian bersahutan di antara para tamu dan tuan rumah. Semua tampak berjalan mulus, setidaknya di permukaan. Sementara itu, Wali Paidi masih duduk di warung kecil seberang jalan. Ia meneguk air pelan, lalu menatap rombongan tanpa ekspresi berlebih. Si ibu warung ikut melihat sekilas dan berkomentar pelan, "Yang datang itu kiai besar ya?" "Besar di mata siapa?" tanya Wali Paidi tenang. Ibu itu tertawa kecil, tidak merasa direndahkan. "Maksud saya, terkenal. Banyak santrinya."
Lelaki itu hanya mengangguk. Yang dikenal banyak orang belum tentu dikenal langit. Si ibu terdiam sebentar, lalu melanjutkan aktivitasnya tanpa banyak tanya. Ada rasa hormat yang tumbuh pelan-pelan tanpa ia sadari. Di dalam aula utama, jamuan kecil disajikan sebelum pengajian dimulai. Para santri dan warga masih berada di luar, menunggu acara dimulai. Beberapa panitia memberi pengarahan teknis terkait posisi duduk dan urutan acara. Sultan sempat berjalan ke arah pagar untuk memastikan semuanya bersih. Ia melihat ke sekeliling, lalu berkata pelan ke Hilmi, "Syukurlah orang itu menjauh, jangan sampai muncul pas acara." Hilmi mengangguk, meski dalam hati belum tentu sepakat. Sementara itu, Sabar kembali dari dapur umum untuk membawa tambahan konsumsi. Ia menoleh ke arah warung dan melihat lelaki itu masih duduk tenang. Hatinya lega, sekaligus penasaran. Pak Jatmiko datang menyusul sambil membawa air galon. Ia sempat melihat ke arah warung dan menghela napas pelan. Kalau orang-orang tahu siapa dia sebenarnya, gumamnya, mereka mungkin tidak akan berani mengangkat alis. Namun ia memilih diam. Ia merasa belum tepat waktunya bicara. Sekitar sejam kemudian, pengajian dimulai. Aula penuh sesak oleh jamaah dan santri. Pengeras suara memancarkan suara merdu qari yang membaca ayat pembuka. Kiai Rauf duduk di kursi khusus bersama Kiai Masrur dan beberapa ulama lain. Para panitia berdiri di pinggir aula, memastikan acara berjalan sesuai rencana. Di halaman luar, beberapa warga yang tidak kebagian tempat duduk menggelar tikar dan mendengarkan dari pengeras suara luar. Sabar memilih duduk di belakang, dekat pintu keluar. Ia tidak ingin jauh dari pandangan terhadap lelaki yang ia temui semalam. Beberapa menit setelah tausiah dimulai, suara Wali Paidi terdengar pelan menyapa seekor kucing yang lewat. Tidak ada yang memperhatikan karena semua sibuk dengan pengajian. Isi ceramah Kiai Rauf banyak membahas tentang menjaga kehormatan ulama, pentingnya adab, dan kewajiban umat menghormati orang alim. Nadanya lembut, namun sesekali meninggi untuk memberi penekanan. Jika kalian melihat ulama, katanya dalam satu bagian ceramahnya, jangan kalian nilai dengan pandangan rendah. Ulama pewaris para nabi. Barang siapa meremehkan mereka, sama saja menantang kehendak Allah. Orang-orang mengangguk-angguk, sebagian mengucap Masya Allah dan Allahu Akbar. Suasana hidup dan penuh kagum. Namun tak jauh dari sana, seseorang duduk dengan ekspresi datar, tidak kagum, tidak menolak. Setelah sesi ceramah pertama selesai, panitia mempersilakan hadirin istirahat sejenak. Hidangan ringan dibagikan ke jamaah dan tamu undangan. Beberapa santri membantu membagikan air mineral dan kurma. Di tengah keramaian itu, Kiai Masrur berjalan keluar aula sebentar untuk menghirup udara pagi. Ia melihat ke arah gerbang dan warung seberang, namun tidak menaruh perhatian mendalam. Di saat bersamaan, seorang santri kecil bernama Fadli berlari ke warung itu membawa 3 bungkus gorengan. Ia menaruh sekantong plastik kecil di meja warung. Si ibu warung bertanya, "Untuk siapa ini?" "Buat kucing yang suka duduk di situ," kata Fadli sambil menunjuk dekat kaki lelaki yang duduk diam. "Saya lihat tadi, dia kasih sisa roti malam-malam." Ia tidak menyebut siapa dia, ia hanya merasa ingin membalas kebaikan. Wali Paidi tersenyum samar, menatap bocah itu. Yang memberi tanpa ditanya, hatinya sedang dibimbing. Fadli tidak paham, tapi ia merasa usahanya diterima. Sabar yang melihat dari kejauhan, mencoba mendekat, tapi belum sempat bicara, Fauzan sudah muncul dan memanggilnya. "Sabar, bantu angkat galon ke belakang, jangan ngobrol sama orang yang tidak jelas dulu." Sabar menoleh sebentar ke arah lelaki itu, tapi akhirnya mengikuti perintah. Ia berkata dalam hati, "Mungkin
Sebentar lagi, semua akan kelihatan. Beberapa menit kemudian, Kiai Rauf keluar aula menuju rumah tamu untuk istirahat. Beberapa panitia mengiringi. Di jalan setapak menuju rumah itu, mereka melewati pagar luar yang tidak terlalu tinggi. Dari warung, Wali Paidi melihat mereka berjalan. Ia berdiri pelan, seperti hendak menyeberang jalan. Fauzan yang melihatnya langsung merasa waspada. Ia berjalan cepat ke gerbang sambil bicara kedua santri lain. Kalau orang itu mendekat, halangi saja. Jangan sampai mengganggu tamu. Sultan mengangguk, bawa dia pergi kalau perlu. Mereka bersiap, merasa sedang menjaga kehormatan pesantren dan tamu besar. Namun tak seorang pun menyangka, kadang yang membuat malu bukan orang asing, tapi cara memperlakukan orang asing itu. Waktu istirahat ceramah belum selesai ketika Wali Paidi perlahan berdiri dari bangkunya di warung. Ia berjalan menyeberangi jalan kecil di depan pesantren. Langkahnya tenang, tidak terburu, tidak pula ragu. Sultan dan Fauzan yang tadi berjaga mendapati gerak itu lebih dulu daripada orang lain. Mereka saling pandang dan langsung bergerak cepat ke arah gerbang. "Hei mas, mau kemana?" Suara Fauzan terdengar setengah membentak. Wali Paidi tidak menjawab, tetap berjalan dengan tatapan lurus. Sabar dari kejauhan melihatnya, tapi ia terhalang tugas membawa air minum. Begitu lelaki itu mendekat gerbang, Sultan menghadang dengan tangan terentang. "Maaf, ini area tamu undangan dan ulama besar. Kalau tidak ada keperluan jelas, jangan masuk." Beberapa jamaah dan warga sekitar mulai memperhatikan meski belum tahu apa yang terjadi. Wali Paidi menatap pagar besi itu sebentar, lalu berkata, datar, "Pagar ini dibuat untuk menjaga atau memisahkan?" Fauzan menjawab cepat dengan nada tinggi, "Untuk menjaga kehormatan para alim." "Kalau begitu," jawab lelaki itu ringan, "mengapa kalian memagari hormat dari makhluk Allah yang lain?" Nada suaranya tidak keras, tapi entah kenapa menusuk. Sultan mulai kehilangan sabar. "Jangan bicara seenaknya. Kamu tahu siapa yang datang hari ini? Jangan bawa-bawa Tuhan untuk pembenaran." Wali Paidi bergeser satu langkah ke samping, tidak melewati pagar, hanya mendekat ke pembatas kayu yang rendah. Ia menatap halaman pesantren sambil berkata pelan, "Yang merasa besar biasanya dilindungi pagar. Yang benar-benar besar tak butuh ditinggikan." Kalimat itu terdengar oleh beberapa orang yang kebetulan lewat. Sebagian memasang wajah heran, sebagian tidak peduli. Di saat bersamaan, Kiai Masrur sedang mengantar Kiai Rauf menuju ruang istirahat tamu melewati jalur dekat pagar samping. Mereka sejak tadi tidak tahu ada percakapan yang mulai memanas. Beberapa santri lain yang bertugas menyambut tamu mengikuti dari belakang. Suasana masih tampak khidmat dan tenang di permukaan. Begitu rombongan mendekat pagar, Sultan melihat kesempatan untuk menyingkirkan lelaki itu lebih jauh sebelum perhatian orang-orang tertuju. Ia berkata agak keras, "Sudah, pergi saja. Jangan buat keributan di sini. Ini bukan tempatmu." Tepat saat itu, Sabar sudah tiba di dekat mereka dan mendengar kalimat itu utuh. Wajahnya berubah tegang. "Mas Sultan, jangan begitu caranya," bisiknya menahan emosi. Namun Sultan menepis, "Kamu diam saja, Bar." Wali Paidi menatap semua wajah itu satu persatu, lalu justru mundur 2 langkah tanpa amarah. Tapi sebelum ia berbalik, ada satu kalimat yang keluar pelan dari bibirnya, cukup terdengar oleh yang dekat. Mengusir yang dianggap hina, seringkali membuka aib yang merasa mulia. Fauzan mendecak, "Sudah, jangan bicara aneh." Tiba-tiba dari arah dalam muncul seseorang yang tidak mereka sangka akan mendekat, Kiai Masrur. Beliau mendengar potongan ucapan terakhir itu dan menoleh sebentar. Wajahnya tidak marah, tapi juga tidak paham konteksnya. Namun berbeda dengan beliau, Kiai Rauf
yang berjalan di sampingnya langsung memicingkan mata melihat sosok lelaki lusuh itu. Tanpa menunggu siapapun bicara, Kiai Rauf mengerutkan dahi dan berkata lantang, cukup untuk menarik perhatian beberapa orang di sekitar. Santri di sini tidak menjaga pintukah? Kenapa orang seperti itu dibiarkan berkeliaran dekat majelis ulama? Beberapa panitia langsung tegang. Fauzan buru-buru menunduk hormat dan berkata, maaf Kiai, kami sedang hendak menyuruhnya pergi. Sultan menambah, dia bukan siapa-siapa, tadi duduk di luar semalaman. Wajah Kiai Rauf terlihat terganggu. Ia mendekat 2 langkah dan menatap Wali Paidi dengan pandangan menilai dari ujung rambut sampai kaki. Kenapa tidak segera disingkirkan, katanya lagi. Tempat ilmu tidak boleh sembarangan dimasuki orang kotor. Beberapa warga yang kebetulan lewat berhenti sejenak. Ada yang menunduk karena tidak berani menyela, ada yang menatap dengan bingung. Sabar hendak bicara, tapi langkahnya tertahan oleh tatapan Sultan. Pak Jatmiko yang baru datang dari belakang halaman hanya mematung dengan wajah berubah pucat. Kiai Masrur tampak ingin menengahi, namun keburu terdahului ucapan selanjutnya dari ulama tamu itu. Orang seperti ini mencemari pandangan. Kalau dia butuh bantuan, ada tempatnya, tapi jangan duduk seenaknya dekat orang alim. Dan di detik itu juga, tanpa ada satu kata pun disangka, Wali Paidi tertawa kecil. Bukan tawa mengejek, bukan tawa marah, tapi tawa pelan, seperti orang yang sedang melihat seseorang terpeleset oleh dirinya sendiri. Tawa itu justru membuat orang-orang di sekitar semakin bingung dan tidak nyaman. Sultan mendesis, lihat kurang ajar namanya. Fauzan menatap Kiai Rauf dan berkata, izinkan kami mengusirnya sekarang, Kiai. Namun sebelum tangan mereka bergerak, lelaki itu menghentikan tawanya, lalu menatap Kiai Rauf langsung di mata, tenang tapi dalam. Dan disitulah percikan pertama terbuka. Tatapan Wali Paidi kepada Kiai Rauf bukan tatapan menantang, tapi tatapan orang yang melihat jauh lebih dalam dari sekadar pakaian dan gelar. Tidak ada rasa takut, tidak ada ragu, dan tidak ada nada merendahkan. Justru ketenangannya membuat situasi terasa lebih berat. Beberapa panitia dan santri yang melihatnya menelan ludah. Mereka tak mengerti kenapa lelaki itu berani menatap ulama besar seolah sedang berbicara setara. Kiai Rauf sempat terdiam sepersekian detik, tapi egonya lebih cepat bergerak daripada akalnya. Ia mengangkat dagu, menatap tajam, lalu berkata, kau menatapku seperti itu karena tidak tahu siapa aku? Wali Paidi tidak menjawab, hanya memiringkan kepala sedikit. Rauf melanjutkan dengan suara yang menekan, aku ini tamu kehormatan di sini. Ribuan orang datang mencari berkah ilmu, bukan untuk diganggu oleh gelandangan yang entah dari mana. Kalimat itu terdengar jelas oleh semua yang berada di dekat halaman. Beberapa warga mulai tidak nyaman, tapi diam. Mereka terlalu segan untuk mencampuri urusan ulama besar. Sultan menimpali cepat, mencoba menunjukkan loyalitasnya. Betul, Kiai. Kami akan pastikan ia segera keluar dari area pesantren. Namun sebelum mereka sempat bergerak, Wali Paidi akhirnya bicara, pelan, namun terdengar jelas. Yang merasa mencintai ilmu kadang lupa bahwa ilmu tidak pernah minta disembah. Fauzan hampir meledak. Kau ini siapa berani bicara begitu di depan Ki? Belum sempat selesai, tiba-tiba Pak Jatmiko yang sejak tadi mengamati dari jarak beberapa meter mendekat terburu-buru. Stop, jangan asal bicara, katanya menahan Sultan dan Fauzan. Namun keduanya menepis dengan wajah tak senang. Mereka mengira Pak Jatmiko hanya akan mempermalukan si gelandangan lebih lanjut. Tapi justru Pak Jatmiko mendekati Wali Paidi dan tanpa banyak bicara, ia menunduk. Tangannya gemetar. Orang-orang yang melihat jadi lebih bingung. Beberapa santri yang lebih tua mulai berbisik,
Kenapa Pak Jatmiko begitu? Itu orang siapa sebenarnya? Sementara itu, Kiai Masrur akhirnya melangkah maju, menatap bergantian antara ulama tamu dan lelaki lusuh itu. Belum sempat beliau bicara, Wali Paidi mengarahkan wajah kepada Kiai Rauf dan berkata kalimat yang membuat orang-orang tercekat. Engkau tersinggung bukan karena dihina, tapi karena terbiasa mendapat hormat. Suasana mendadak sunyi, bahkan angin seperti ikut berhenti. Rauf menegang, sorot matanya berubah. Nada suaranya ikut keras. Kau sudah lancang. Bicaramu menandakan kau tidak punya adab kepada ulama. Orang macammu tidak pantas berada di sini. Namun, Wali Paidi masih tenang. Ia mengangkat tangannya sebentar, bukan menyuruh diam, tapi sekadar memberi jeda sebelum ucapan berikutnya keluar. Kemuliaan tidak datang dari panggung, serban, atau barisan yang menyambut. Kalau engkau yakin dekat Allah, mengapa takut duduk sejajar dengan orang yang kau anggap hina? Beberapa santri langsung menutup mulut, takut ada yang terpancing menyahut. Sabar menatap pemandangan itu dengan napas tercekat. Kiai Rauf tidak langsung menjawab, tapi wajahnya berubah antara marah, kaget, dan merasa dilanggar. Sultan, entah karena tak tahan atau karena ingin menunjukkan pembelaan, langsung maju satu langkah dan hendak memegang tangan Wali Paidi. Namun sebelum menyentuh, suara berat yang jarang terdengar keluar dari mulut Kiai Masrur. Cukup. Semua menoleh, termasuk Kiai Rauf. Masrur berjalan mendekat, berdiri di antara mereka, namun tidak memihak secara terbuka. Beliau menatap Wali Paidi cukup lama, seperti sedang mengenali sesuatu yang samar dalam ingatannya. "Sampeyan, dari mana?" tanya Kiai Masrur pelan. Wali Paidi hanya tersenyum tipis, lalu menjawab, "Dari tempat yang sering dilupakan orang yang merasa sudah sampai." Kiai Masrur terdiam. Kalimat itu tak terasa kasar, tapi menggigit. Rauf akhirnya berkata dengan nada dingin, "Masrur, tidak pantas orang itu bicara seenaknya di majelismu. Kalau dia tidak diusir, aku yang akan pergi." Para panitia gemetar. Mereka tahu apa artinya jika ulama besar meninggalkan majelis secara demonstratif. Reputasi, berita, dan nama pesantren bisa tercoreng. Namun belum ada yang bergerak. Warga sekitar yang menonton dari luar pagar mulai merapat sedikit karena penasaran. Lalu suara lain muncul dari arah belakang. Kalau yang pergi itu kesombongan, bukan tamunya, mungkin itu justru berkah. Semua menoleh. Suara itu datang dari Pak Jatmiko yang kini berdiri dengan wajah tenang, seolah beban berat di pundaknya telah runtuh. Ucapan itu seperti cambuk halus yang memukul tanpa suara. Wajah Kiai Rauf menegang. Wali Paidi tidak menanggapi langsung, hanya menatap langit sebentar, seolah menunggu sesuatu yang belum turun. Dan tepat pada saat ketegangan itu mencapai titik ujung, seseorang dari kerumunan tiba-tiba maju, bukan panitia, bukan santri, tetapi warga biasa dan bertanya lirih, "Pak, maaf, orang itu benar-benar siapa?" Pak Jatmiko menoleh sebentar, lalu menjawab pelan, namun cukup lantang untuk jadi bisik-bisik yang meluas. "Kalau benar beliau yang saya duga, mungkin kita semua sedang diuji, bukan sedang menjamu." Kalimat itu belum sepenuhnya dimengerti orang-orang. Tapi getarannya mulai meresap ke udara. Dan dari wajah Kiai Rauf terlihat jelas untuk pertama kalinya sejak datang tadi, ada rasa tidak nyaman yang bukan berasal dari penghinaan, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, terguncangnya takhta batin. Dan itu baru permukaan. Setelah ucapan Pak Jatmiko menggema pelan namun jelas, suasana berubah seperti benang yang ditarik perlahan, tapi siap putus kapan saja. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Diam itu bukan damai, melainkan tegang. Kiai Rauf melirik ke arah Pak Jatmiko dengan tatapan tidak suka.
Kau bicara seolah tahu sesuatu, tapi aku tidak melihat kehormatan apapun dari lelaki itu. Wali Paidi tidak menoleh, hanya menatap tanah, mengusap sedikit debu dari ujung sandal jepitnya. Gerakan sederhana itu membuat sebagian orang justru merasa janggal karena begitu tenangnya di tengah amukan ego orang lain. Sultan, yang sejak tadi masih terbakar emosi, kembali maju, nafasnya berat. Kiai, biar saya yang usir, orang ini sudah melampaui batas. Sabar yang berdiri di dekatnya mencoba menahan. Mas, jangan ambil keputusan sendiri, ini belum tentu. Diam kamu, bentak Sultan tanpa menoleh. Fauzan ikut maju setengah langkah. Matanya tak lepas dari Wali Paidi, seperti hendak memastikan lelaki itu tidak kabur sebelum mereka membereskannya. Namun sebelum keduanya mengambil tindakan, Pak Jatmiko menepuk pelan bahu Sultan. Sebelum kamu bertindak, ada baiknya kamu tahu siapa yang kau hadapi. Sultan menyeringai pendek. Saya tidak peduli. Bajunya saja kotor, rambut acak-acakan, sandalnya mau putus. Orang seperti itu tidak mungkin. Belum selesai, suara retak terdengar di udara. Bukan benda pecah, bukan suara keras. Lebih seperti suara hati yang disambar petir kecil. Semua menoleh. Wajah Kiai Masrur berubah pelan-pelan. Ia menatap Wali Paidi dengan pandangan yang mulai penuh tanda tanya dan rasa kenal. Di dalam hatinya ada memori samar tentang seseorang yang pernah ditemuinya jauh sebelum ia menjadi pengasuh pesantren. Perlahan, beliau melangkah mendekati lelaki itu. Tak ada kemarahan, tak ada ketakutan, hanya rasa ingin memastikan. Sampeyan? Suaranya terdengar lirih. Sudah pernah ke sini dulu, kan? Wali Paidi menatapnya dan tersenyum, tapi tidak menjawab dengan kata. Senyum itu saja cukup membuat dada beberapa orang yang peka mendadak terasa sempit. Kiai Rauf semakin tidak sabar. Ia merasa wibawanya mulai terkikis oleh suasana yang tak berpihak padanya. Masrur, ujarnya tajam, kau terlalu lembut. Orang ini jelas tidak pantas berada dekat majelis ulama. Kalau kau tidak tegas, umat akan bingung membedakan adab dan pelecehan. Alih-alih menjawab, Kiai Masrur menatap Rauf sebentar. Tatapan itu tidak menentang tapi juga tidak tunduk. Sebelum ia bisa bicara, Wali Paidi menyela, tapi bukan dengan suara tinggi. Umat bingung bukan karena melihat orang hina mendekat ulama. Umat bingung karena melihat ulama takut disejajarkan makhluk yang mereka anggap rendah. Kata-kata itu menghantam seperti batu dilempar ke genangan air. Tak keras, tapi riaknya langsung meluas. Beberapa santri tercekat. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura tidak dengar. Rauf menegang. Kau menuduh aku sombong. Wali Paidi menggeleng pelan. Tidak, aku hanya mengulang cermin ke wajah yang menatap dirinya sendiri. Kata itu membuat beberapa warga saling pandang. Ada yang menelan ludah, ada yang merasa dadanya ditusuk halus. Sultan sudah tidak bisa menahan diri. Ia mengangkat tangan, hendak meraih kerah lelaki itu. Tapi tepat sebelum tangannya menyentuh baju lusuh itu, suara keras dari atas terdengar, jeritan seorang anak kecil yang terpeleset dari tangga kayu depan musala. Semua menoleh refleks. Anak itu terguling 2 anak tangga dan hampir jatuh ke selokan kecil. Beberapa orang dewasa berteriak, tapi jaraknya terlalu jauh untuk segera menolong. Tanpa berpikir, Wali Paidi bergerak lebih cepat dari dugaan siapapun. Ia melangkah ringan melewati Sultan dan Fauzan, menembus celah orang-orang, dan dalam satu gerakan, ia meraih anak itu sebelum jatuh ke parit. Bukan hanya cepat, tapi cara ia mengangkat anak itu seperti seseorang yang sudah sering melindungi tanpa menimbulkan panik. Anak itu hanya terisak sebentar, lalu diam di pelukan lelaki itu. Tangannya memegang baju lusuh Wali Paidi
seolah merasa aman di sana. Semua diam, tidak ada yang bersuara. Bahkan Sultan menatap dengan mata tak berkedip. Ibu si anak terpaku sejenak sebelum berlari mendekat, gemetar dan menangis. Ya Allah, terima kasih Pak. Wali Paidi menyerahkan anak itu perlahan sambil berkata, jatuh itu biasa. Yang bahaya adalah ketika tidak ada yang sudi menolong. Suara itu lembut, tapi bagai palu yang mengetuk kepala dan dada orang-orang yang sedang menilai dia barusan. Kiai Rauf menatapnya, namun kali ini sorotnya tak sekeras tadi. Ada sesuatu yang mengganggu dalam batinnya, tapi belum ia akui. Dan justru di saat semua mata melekat pada sosok itu, masjid kecil di samping pesantren mengumandangkan azan dengan lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara muazin memecah udara, tapi bukan memutus suasana, justru mempertegas momen yang menggantung. Wali Paidi menatap arah suara tanpa bicara. Lalu ia melangkah pelan, bukan menjauh dari pesantren, tapi mendekati tempat wudhu di samping musala kecil. Sultan dan Fauzan hanya bisa menatap tanpa bergerak, seperti kehilangan arah kemarahan mereka. Kiai Masrur mengikuti dengan tatapan yang tak lagi penuh tanya, melainkan keyakinan yang baru saja muncul dari tidur panjangnya. Dan di belakang semua itu, Pak Jatmiko menghela napas panjang sambil berkata nyaris tanpa suara, sombong baru akan tumbang kalau ia dipaksa melihat ke bawah bukan ke cermin. Ucapan itu tak butuh jawaban, karena ujian sebenarnya baru akan dimulai setelah azan itu berhenti. Suasana di pesantren tetap tegang setelah insiden anak kecil. Semua mata masih tertuju pada Wali Paidi. Namun kini, rasa kagum dan rasa penasaran mulai tercampur. Tidak ada yang bergerak terlalu cepat. Hati mereka terasa terhentak. Kiai Rauf berdiri di dekat gerbang, wajahnya masih menahan emosi. Ada rasa cemas yang samar, tapi tidak ingin menampakkan kelemahan. Ia menoleh ke Kiai Masrur, mencari dukungan. Masrur hanya menggeleng pelan, tanpa bicara. Tatapannya kini lembut, tapi tegas, seolah memberi isyarat. Lihat dan dengar, bukan menilai dari luar saja. Wali Paidi duduk kembali di tepi halaman, tenang. Anak kecil yang tadi jatuh kini aman di pelukan ibunya, sambil menatap lelaki itu dengan rasa aman yang aneh. Sabar berdiri di dekat Wali Paidi, masih tercengang dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba Wali Paidi berbicara. Suaranya lembut tapi menembus ke seluruh halaman. Banyak orang menyebutku gelandangan, hina, atau kotor. Tapi hati mereka yang menganggap rendah seringkali lebih kotor dari pakaianku. Semua terdiam. Bahkan Kiai Rauf menatapnya dengan tatapan campur aduk antara penasaran dan terguncang. Wali Paidi melanjutkan, dan yang merasa besar karena sorban, karena barisan yang menyambut, jangan lupa, besar di dunia bisa rapuh di langit. Kesombongan bukan hanya terlihat dari kata, tapi dari hati yang menutup kebenaran. Kata-kata itu menggema di udara pagi. Beberapa santri menunduk, sebagian warga menatap kagum, dan beberapa panitia mulai tersipu malu. Mereka menyadari bahwa semua persiapan, pengaturan, dan protokol yang selama ini dianggap penting, ternyata hanyalah sekadar tampilan. Kiai Rauf menatap Wali Paidi, perlahan menurunkan sorban yang menutupi dadanya. Napasnya terasa berat. Ia tahu lelaki di hadapannya bukan sembarang orang. Hatinya mulai bergetar, merasakan cermin yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Wali Paidi berdiri perlahan, langkahnya ringan. Ia berjalan mendekat ke Kiai Rauf, tapi tetap menghormati jarak. Suaranya lembut. Orang yang merasa tinggi karena disanjung banyak orang, mudah sekali jatuh ketika hanya satu kebenaran menghadapinya. Hati yang keras oleh pujian akan patah oleh sebutir teguran dari yang rendah. Kata-kata itu menusuk sampai ke inti batin Kiai Rauf. Ia menelan ludah,
sadar bahwa selama ini ia mengukur nilai dirinya dari pandangan manusia, bukan dari pandangan Tuhan. Para santri mulai bergumam, Subhanallah, Masya Allah. Mereka mulai memahami makna perbuatan Wali Paidi. Bukan menantang ulama, tapi membuka mata hati mereka semua. Sultan dan Fauzan berdiri membeku. Mereka menyadari kesalahan besar mereka, menghakimi dari luarnya saja. Pak Jatmiko melangkah maju, menunduk hormat pada Wali Paidi. Ia berbisik ke beberapa santri, lihatlah, ini bukan soal gelar, bukan soal pakaian. Ini soal hati dan kesucian yang sesungguhnya. Wali Paidi tersenyum, lalu menatap anak kecil di dekatnya. Belajar dari yang kecil bukan hanya dari yang besar. Yang sederhana sering membawa cahaya yang lebih terang daripada yang dihormati manusia. Suasana hening sejenak. Bahkan Kiai Masrur menutup mulutnya, sadar bahwa pelajaran terbesar pagi itu bukan tentang siapa yang datang atau siapa yang duduk di kursi kehormatan, tapi tentang kesombongan, kerendahan hati, dan cahaya batin. Kiai Rauf akhirnya menundukkan kepala, perlahan mengakui kesalahannya. Tanpa kata, ia berjalan mendekati Wali Paidi. Suaranya lembut tapi jelas. Maafkan aku terlalu terikat pada pujian dan kedudukan. Kau telah membuka mataku. Wali Paidi menepuk bahu Kiai Rauf dengan hangat, tersenyum. Belajar itu bukan tentang siapa yang benar di depan orang, tapi siapa yang mau melihat diri sendiri dengan jujur. Sejak saat itu ketegangan hilang. Para santri menatap dengan mata terbuka lebar, rasa hormat dan kagum tercampur dengan pelajaran hidup yang baru mereka terima. Anak kecil itu tertawa kecil, menepuk kaki Wali Paidi, dan seluruh warga yang menonton merasa seolah ikut mendapat pencerahan. Sultan dan Fauzan akhirnya menunduk, menerima pelajaran tanpa harus didikte keras. Bahkan mereka mulai tersenyum malu, menyadari bahwa kesombongan bisa hadir di mana saja, bahkan di hati yang merasa paling suci. Pak Jatmiko menoleh ke Sabar, berkata pelan, "Kau lihat, kadang yang terlihat hina justru membawa berkah yang paling besar." Sabar hanya mengangguk. Hatinya campur aduk antara kagum dan rasa damai. Ia menatap Wali Paidi, menyadari bahwa pertemuan semalam dan pagi ini bukan kebetulan, tapi ujian hati bagi semua orang di pesantren itu. Wali Paidi menatap seluruh halaman sekali lagi. Ia tersenyum tipis, lalu melangkah perlahan ke arah pintu keluar pesantren. Tidak ada keributan, tidak ada amarah, hanya langkah ringan seorang wali yang telah menyelesaikan tugasnya. Membuka mata hati yang tertutup. Suasana pagi itu berubah total. Para santri, panitia, dan warga mulai menyadari, bukan wibawa yang menentukan besar kecilnya seseorang, tapi hati yang bersih dan mampu melihat kebenaran tanpa dibutakan kesombongan. Kiai Rauf duduk kembali, termenung. Ia menatap ke arah Wali Paidi yang pergi, dan dalam hatinya muncul doa tulus. Ya Allah, jadikan aku rendah hati sebagaimana yang Engkau kehendaki. Jangan biarkan kesombongan menutup mata dan hatiku. Sabar tersenyum lega. Pak Jatmiko menunduk dalam-dalam. Bahkan Sultan dan Fauzan yang semula keras kepala, kini hanya bisa menatap kepergian Wali Paidi dengan rasa hormat mendalam. Pagi itu bukan sekadar hari biasa di pesantren. Ia menjadi saksi bagaimana kesombongan bisa dibongkar dengan kelembutan, bagaimana hati bisa dibuka dengan tindakan sederhana, dan bagaimana seorang wali, meski tersembunyi di balik pakaian lusuh, mampu menjadi cermin bagi semua orang. Semoga kisah ini memberi kita pelajaran. Jangan menilai orang dari pakaian atau gelarnya. Kesombongan seringkali tersembunyi di balik pujian dan pengakuan manusia. Kerendahan hati adalah cahaya yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk tetap membuka hati.
dan belajar dari orang-orang yang membawa hikmah, meski penampilannya sederhana. Rahayu kanggo kanca-kanca kabeh, semoga berkah lan cahya tansah nyinari dalan panjenengan. Sampai jumpa di cerita berikutnya di channel Keramat.